Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak ibu di kelas 10 akuntansi. Pada hari ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi ya. Pada beberapa waktu yang lalu itu ibu sudah menjelaskan tentang kode akun, beberapa akun ya, dan ibu harap kalian sudah memahami sehingga kita bisa masuk ke persamaan dasar akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan persamaan yang menunjukkan sumber ekonomi atau aset yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan pada kegiatan usaha dan juga menunjukkan hak atas sumber ekonomi tersebut, yaitu kewajiban dan modal ya, atau liabilitas dan ekuitas. Persamaan dasar akuntansi ini dibuat untuk mengikuti perubahan yang terjadi di dalam aktiva atau di dalam aset ya, di dalam utang dan di dalam modal pemilik yang timbul dari transaksi keuangan. Untuk menentukan jumlah ekuitas, kita bisa menggunakan persamaan ekuitas sama dengan aset dikurang liabilitas. Modal sama dengan harta dikurang hutang ya. Atau bisa juga aktiva. Untuk mencari aktivanya, maka persamaannya adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aktiva di sebelah kiri atau di sebelah debit, sementara kewajiban dan ekuitas di sebelah kanan atau di sebelah kredit. Untuk saldo normal akun, beberapa waktu yang lalu juga sudah ibu jelaskan, di mana saldo normal akun itu ada yang namanya sebelah debit, ada yang namanya sebelah kredit. Kalau sebelah debit dia di sebelah kiri, kalau dia sebelah kredit sebelah kanan. Kalau aktiva, posisi normalnya berada di sebelah debit, sementara kewajiban atau liabilitas posisi normal berada di sebelah kredit, dan ekuitas berada di sebelah kredit. Sekarang ibu akan memberikan beberapa contoh ya, hanya beberapa contoh saja agar kamu lebih memahami bagaimana pengaruh transaksi itu bisa terpengaruh di dalam persamaan dasar akuntansi ya. Yaitu contohnya suatu perusahaan membeli sebuah mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Apa pengaruhnya? Maka kita lihat di sini, perusahaan membeli mesin fotokopi. Mesin fotokopi itu adalah suatu barang yang tidak cepat habis untuk dipakai. Maka kita kelompokkan ke dalam akun peralatan. Karena perusahaan itu membeli mesin fotokopi, maka peralatan perusahaan bertambah senilai 50 juta sesuai dengan transaksi yang terjadi ya. Karena pembeliannya secara kredit, artinya timbul hutang. Maka hutang perusahaan pun bertambah sebesar 50 juta. Jadi dari transaksi yang itu, yang tadi, yang seperti kalian lihat pada PowerPoint ini, maka terjadilah peralatan bertambah dan hutang bertambah senilai 50 juta rupiah. Contoh yang kedua, suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Bagaimana pengaruhnya ke dalam persamaan dasar akuntansi? Karena perusahaan menjual kendaraan, maka otomatis uang kas perusahaan akan bertambah senilai 80 juta. Dan kendaraan yang dijual tentunya akan berkurang senilai 80 juta. Jadi dari transaksi tersebut pengaruhnya adalah kas bertambah, kendaraan berkurang ya. Selanjutnya, Mr. X melakukan penyetoran sebesar 75 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Apa pengaruhnya ke dalam persamaan dasar akuntansi? Maka karena Mr. X melakukan setoran sebagai tambahan modal, maka modalnya bertambah dan kas perusahaan juga bertambah senilai 75 juta. Jadi modal bertambah, kas juga bertambah ya. Dari 3 contoh soal tersebut, ibu mengharapkan kalian bisa memahami sebelum ibu masukkan ke dalam bentuk format persamaan dasar akuntansinya ya. Ini kan hanya berupa analisisnya saja.
Untuk ada pertanyaan, bila tidak paham atau tidak dimengerti, kalian bisa kirimkan pertanyaan di kolom komentar. Baik, sampai di sini dulu Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.